Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romitar Haloman Situmorang SPD, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan membuat video aksi nyata saya kaitannya dengan sosialisasi budaya positif di sekolah. Nah, sekolah sasaran saya adalah SD Negeri 010125 Padang Mahondang, sebab pada sekolah SD 010125 Padang Mahondang tersebut belum ada guru yang ikut andil dalam guru penggerak angkatan keempat. Sehingga dengan sosialisasi ini mudah-mudahan yang pertama bagi saya menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya dan dalam menerapkan budaya positif, dan bagi tujuan saya berharap mereka difaham dengan budaya positif dan kemudian ikut andil pula dalam CGP angkatan ke-6 yang insya Allah akan segera dibuka pendaftarannya. Baik, dalam pelaksanaan sosialisasi ini saya melakukan permohonan dulu kepada Kepala Sekolah SDN 010125 Padang Mahondang, memohon persetujuan, kemudian mengundang guru-guru untuk hadir pada sosialisasi tersebut. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut telah saya laksanakan, dan mari kita saksikan bersama video sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Asahan untuk memenuhi modul 1.4.10.1. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, yang ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak pada modul 1.4.10.2. Nah, agenda kita pada siang hari ini adalah yang pertama, pembukaan, presentasi budaya positif, sesi tanya jawab, dan nanti ada penutup. Baik. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru yang telah hadir memenuhi undangan saya dalam pelaksanaan sosialisasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing, sehingga budaya positif ini akan menjadi budaya yang terpatri di sekolah kita, sehingga sekolah akan menjadi lebih maju. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai ataupun keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya seperti ini. Maksudnya hal-hal baik tersebut memang benar-benar berpihak pada murid, menguntungkan murid, namun tidak melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar murid menjadi kritis dalam upaya pengembangan bakat dan minat mereka, sehingga mereka akan menuju profil pelajar Pancasila seperti apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Hal ini tentunya membuat sebuah gebrakan di mana ke depannya anak-anak didik kita itu memiliki jiwa patriotik, memiliki jiwa-jiwa yang memang berbudi luhur dan bernilai positif. Selanjutnya, ya, apa itu konsep penerapan budaya positif? Nah, dalam konsep penerapan budaya positif ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah perubahan paradigma atau stimulus, respon lawan, teori kontrol. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga
3 restitusi. Jadi Bapak Ibu, masing-masing dari beberapa bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing akan saya jelaskan. Yang tujuan semua ini adalah bagaimana budaya positif di sekolah ataupun di kelas secara khusus dapat terlaksana. Tujuannya memang hanya satu, yaitu menumbuhkan perilaku-perilaku yang positif agar hal itu tidak menjadi asing dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kali ini aja Bu. Lagi. Nah, perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu diperbaiki adalah bentuk disiplin atau teori kontrol yang selama ini berjalan di sekolah. Nah, Dr. William Glasser mengatakan beberapa ilusi berpikir ini dalam menerapkan teori kontrol di sekolah. Yang pertama, ilusi atau seolah-olah guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan murid. Nah, inilah ilusi-ilusi ataupun seakan-akan guru berperan sebagai pengontrol murid, kemudian semua penguatan positif ternyata efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kesalahan-kesalahan jika kita pahami, kesalahan-kesalahan siswa jika kita telaah, ternyata dapat menjadikan kritik bagi mereka agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia tahapan yang kedua, yaitu disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku disiplin positif juga perlu dimotivasi bagi kita guru-guru agar siswa tersebut senantiasa dan terus-menerus melakukan disiplin positif yang motivasinya terus kita berikan kepada siswa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ibu, disiplin yang kuat ini tentunya tidak akan terjadi jika kita selaku guru tidak memberikan contoh kepada mereka. Karena guru adalah digugu dan ditiru, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ya kan Bapak Ibu. Ingarso Suntulodo, Ingmadio Manukasa dan Tukuri Handayani di depan menjadi contoh, ya. Nah, kita sebagai guru, kita adalah garda terdepan yang menjadi model bagi siswa, sehingga karakter kita mau tidak mau menjadi gambaran mereka untuk dicontoh. Kalau karakter kita adalah karakter yang baik, maka mereka juga akan senantiasa mencontoh, menduplikat perilaku kita yang baik. Kalau kita datang ke sekolah tidak rapi, acak-acakan, kemudian marah-marah, mereka juga nanti akan marah-marah seperti kita. Tapi kalau kita dengan ketenangan jiwa, dengan rapi, mereka akan mengikuti kita. Wong baik aja kita berikan kadang-kadang nggak baik hasilnya, kalau lagi yang nggak baik akan menjadi berlipat ganda ketidakbaikannya. Nah, Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diani Gosen yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingin
percakapan saya. Bapak Ibu, 3 alasan ini memotivasi siswa. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, ketika kita memberi hukuman kepada anak-anak tersebut, kita nggak usah lagi berbuat salah nanti kena hukuman. Itu alasannya, bukan kesadaran dari diri, tapi karena mereka nggak mau dapat hukuman. Sebenarnya mereka sih ingin tetap melakukan kesalahan itu, contohnya ribut, contohnya mencontek. Mereka ingin tetap melakukan itu, tapi karena di sekolah diberi hukuman, maulah melakukannya, nanti kena hukuman. Hanya karena kena hukuman, mereka nggak melakukannya. Bukan karena mereka sadar, bukan karena budaya positif yang ada di tubuh mereka yang mengendalikan mereka, tapi karena mereka takut untuk dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan, misalkan munafik, munafik memberikan imbalan kepada siswanya berupa pujian. Bagus kau nak, datang hatap-hatap ho. Hanya, anaknya senang, anaknya aku dipuji-puji sama munafik, bisa aku datang lagi. Keinginannya hanya karena ini dipuji, bukan dia menyadari bahwa itu memang budaya positif. Seperti itu. Jadi ini 3 hal yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ayo Bu, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, ternyata disiplin positif tersebut memiliki tujuan. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, budaya positif tersebut disadarkan bahwa mereka akan menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Contohnya, yang ingin menjadi TNI, sedari mungkin mereka mematrikan diri mereka, aku nanti mau jadi polisi, mau jadi TNI, maka aku harus seperti ini, aku harus sehat, aku harus rajin berolahraga, aku harus rajin belajar, aku harus patuh kepada guru agar berhasil. Seperti itu. Itulah motivasi ataupun tujuan yang dapat kita petik dari disiplin positif. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka ternyata telah memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Contohnya, ya anak Bunaga. Anak Bunaga mungkin dari kecil sudah ingin jadi pelayar. Pelayar itu hebat, kemudian mewah, kemudian kehidupannya luar biasa. Kemana-mana kita nggak bayar, bisa keluar dari mana-mana. Tumbuh keinginan positif dari dirinya, sehingga dia rajin belajar. Ditambah lagi kita selaku guru memberikan motivasi ekstrinsik. Anak-anak punya kemauan intrinsik, kita menambah dengan motivasi kita lagi. Luar biasa. Akhirnya ya kita lihat, alhamdulillah anak Bunaga bisa berhasil. Anak-anak yang lainnya juga bisa berhasil menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa? Faktor motivasi dari diri anak itu sendiri sudah ada. Tugas kita adalah menekankan kembali agar mereka menjadi lebih baik. Ya. Iya. Selanjutnya Bu, 5 kebutuhan dasar manusia dulu Bu. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia di sini yang kita maksud adalah anak-anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu punya kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk mencapai pencapaian yang berarti. Contohnya gini Bu, Bapak Ibu, kan tidak semua siswa kita itu pintar.
pintar tapi nggak suka bergerak. Ada yang pintar tapi pemurung. Ada yang biasa-biasa saja tapi dia pandai menyanyi. Tapi dia pandai melakukan aktivitas lain. Contohnya membantu guru dengan cekatan, tanggap dengan situasi. Karena keberhasilan anak Bapak Ibu bukan terpatri satu-satunya dengan pengetahuannya saja. Keterampilan juga harus dimiliki dia untuk membentuk ataupun mewujudkan keinginannya di hari kemudian. Ini dia. Ini ada 5 kebutuhannya ya Bu dan Bapak. Ini harus kita pahami bahwa siswa tersebut butuh bertahan hidup, kemudian butuh cinta dan kasih sayang. Jangan ketika dia melakukan kesalahan langsung dibentak, gitu. Jangan. Kemudian anak-anak itu juga ada yang suka sok jago. Ada kan Bapak Ibu yang suka numpuri kawan-kawannya, yang suka berantem. Berarti dalam tubuh dirinya butuh kekuasaan. Ada masalah Bu? Ada? Oke. Nah, ada juga anak-anak yang nggak ngerjain PR, yang pakai baju urakan. Berarti dia butuh kebebasan, dia nggak mau diatur. Ada karakter tersebut. Nanti di sini akan kita bahas satu persatu. Kenapa anak seperti itu? Dan bagaimana penanganannya agar kita dapat memperlakukan siswa secara adil. Anak-anak tidak merasa dirugikan. Kita juga akan merasa puas karena kita sudah mengarahkan mereka menuju budaya positif yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita. Selanjutnya Bu. Nah ini pada diri kita. Guru akan mengontrol siswa. Ada 5 posisi kontrol. Menurut Diani Gosen menyatakan 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid. Yang pertama, ini dia. Penghukum. Ada guru yang selalu memberikan hukuman. Apa efeknya? Nanti akan kita pelajari. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Sehingga siswa, kau telah bersalah, kau telah begini. Anak-anak ketakutan. Akhirnya menjadikan efek yang tidak baik. Kemudian ada guru yang begini loh nak ini, yang nggak bagus dia mau katakan. Nah, ada guru yang berpola sebagai teman, ada guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, kemudian ada guru yang berperan sebagai manajer. Ini kelima kontrol ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh guru selaku pendidik untuk mengarahkan siswa menuju budaya positif agar hal-hal negatif tidak tumbuh kembang dalam kehidupan mereka. Ayo kita lanjut kita slide selanjutnya. Nah, ini kegiatan kelas. Benar? Kamu ini kan yang itu yang jatuh biar kita lagi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan yang mendukung terwujudnya budaya positif. Jadi, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa kan kebajikan? Hal yang bajik, yang baik, nilai-nilai yang baik untuk mewujudkan budaya positif. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak. Media. Guru dan murid berdiskusi bersama, membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Murid diberdayakan. Murid merasa dihargai. Murid merasa diberikan posisi yang luar biasa sehingga mereka akan menjadi bangga. Hingga akhirnya mereka bertanggung jawab akan keyakinan kelas yang telah dikolaborasikan bersama antara murid dan guru. Nah, baik Bapak Ibu, ya, dalam menjalankan keyakinan kelas, setiap kakak kelas harus memahami dan menyepakati konsekuensi apa yang akan didapat jika ada warga kelas yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi anak-anak dan guru kan sudah berkolaborasi, kemudian sudah menampilkan, membuat peraturan.
hal-hal yang positif. Kalau hal-hal positif tersebut dilanggar, tentunya kan ada konsekuensi. Ada hal yang dilakukan karena dia melakukan pelanggaran tersebut. Konsekuensi adalah sebuah identitas berhasil, sedangkan hukuman adalah sebuah identitas yang gagal. Nah, seringkali kita menghukum. Menghukum itu akan menjadi sesuatu yang gagal. Lebih baik konsekuensinya, loh nak, kita kemarin sudah begini loh. Oh iya pak, saya begini. Konsekuensinya saya harus begini. Dia menyadari sendiri, bertanggung jawab atas kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang telah diramu bersama. Itu dia bedanya memberikan hukuman dengan konsekuensi. Diberikan hukuman, lari dong ke lapangan 10 kali. Cuma lari aja pun besok buat lagi lah. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bu. Nah, saya telah melakukan pembuatan dokumentasi membuat keyakinan kelas. Saya berikan anak-anak itu pemaparan tentang apa itu keyakinan kelas, apa itu tujuannya, apa itu manfaatnya, dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini dia, ini dokumentasi ketika anak-anak tersebut berkolaborasi dengan saya. Selanjutnya, ya. Nah, anak-anak memberikan nilai-nilai positif. Jadi semua anak memberikan, kalau ada yang sama, kita pilih satu. Nah, setelah itu nilai positif tersebut kita tempelkan sebagai keyakinan kelas yang kita harus patuhi. Ini dia. Setiap siswa berarti kan akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Jadi mereka merasa malu jika apa yang mereka buat mereka langgar sendiri. Itu dia. Konsekuensinya mereka menjadi mematuhi peraturan tersebut, sehingga budaya positif secara sendirinya akan tumbuh kembang dalam diri mereka. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Tanpa harus menghukum, tanpa harus memberikan punishment, anak-anak sudah menyadari bahwa kesalahan tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya Bu. Ya. Kemudian potonglah data sempat. Iya, inilah hasil keyakinan kelas yang kita buat bersama. Anak-anak tentunya membaca keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah dibuat temannya, sehingga mereka akan merasa malu jika melanggar keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ini ya. Nah, segitiga restitusi ini akhir dari modul yang kami pelajari, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, kan nggak menutup kemungkinan bahwa anak-anak tersebut berbuat salah kan? Nah, ketika anak-anak berbuat salah, kita upayakan bagaimana dia menyadari agar mereka nggak terus-terusan merasa bersalah, dan agar dia bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat. Contohnya, si A dan si B berantem. Kemudian kita selaku guru memberikan sebuah penanganan yang mereka awalnya saling bertengkar, saling beradu, saling mengejek, dan tidak enakan. Setelah kita lakukan sebuah hal, mereka kembali lagi bersama-sama, nyaman, saling bersahabat lagi, sehingga mereka kompak lagi. Dan jiwa mereka menjadi lebih kuat karena telah kita berikan pemahaman pentingnya budaya positif yang harus diterapkan. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Loh, nah, ini begini loh, ini kan guru kamu harus bagaimana? Iya Pak, saya bersalah Pak, saya tidak lagi membantah perintah Ibu.
Bu Isrita misalnya, Bu Agama, saya selama ini nggak mengerjakan tugas, jadi bagaimana? Ke depan Pak saya akan memperbaiki kesalahan saya. Akhirnya hubungan antara Bu Guru Agama dengan si A bagus lagi, dan si A ini akan memiliki jiwa yang lebih kuat untuk hari-hari berikutnya. Kenapa? Dia menyadari itu kesalahan yang tidak boleh dilakukan berulang-ulang lagi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dia gak enak kali sama ibu itu loh. Sebenarnya aku, malu aku. Tapi setelah kita buat penanganan, akhirnya rasa itu tidak ada lagi. Sudah habis. Yang ada adalah karakter yang lebih kuat yang dimiliki oleh anak itu. Dia menyadari dan dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, Diani Gosen menyatakan ada 3 tahapan untuk membangun guru memfasilitasi muridnya dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas atau tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan berkaitan dengan yang tadi yang sudah kita buat keyakinannya. Makanya hal ini sangat berkaitan sekali. Begini kira-kira, lanjut Bu. Beginilah segitiga restitusi yang dibuat oleh Diani Gosen. Baik, ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya si A, iya Pak, saya udah 3 hari gak masuk Pak, saya main game di rumah. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi anak-anak gak boleh terus mengurung diri karena dia udah salah. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita memaklumi terus-terusan. Kita beri penanganan. Kemudian menanyakan keyakinan. Main game sehingga tidak sekolah, salah apa enggak? Salah Pak. Meyakinkan dia bahwa itu salah. Yang benar bagaimana? Saya harus tahu waktu Pak. Baik, setelah melakukan keyakinan, kita adalah melakukan validasi tindakan. Jadi yang benarnya harus bagaimana? Yang benarnya harus begini Pak. Anak kita bimbing dengan tahapan-tahapan yang telah dikatakan oleh Diani Gosen. Ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, dan ada validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tersebut diberikan cara atau tindakan agar mereka itu tidak melakukan tindakan itu lagi. Lanjut Bu. Nah, ini dia contoh penanganan kasus. Ini dia. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Berarti si Dino yang melakukan pemukulan dulu ya, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah telah dibuat bahwa saling menghormati adalah sebuah keyakinan yang wajib dilaksanakan, diterapkan. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia? Apakah Dino bersedia? Iya, bersedia memperbaiki kesalahan dengan yang dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing yang saya perbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya ini sampai 3 copot. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah si Dino bersedia untuk memasangkan kancing Anto?
Dengan kesal Dino mengangguk. Menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino pun menyetujui dan sepanjang siang itu dia belajar menjahit, memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak itu udah bercengkrama dan bersendal gurau. Kenapa? Karena diselesaikan oleh kepala sekolah. Kenapa diselesaikan? Agar itu tidak berlarut-larut, agar masalah tersebut selesai, yang dilakukan sesuai dengan segitiga restitusi yang telah dibuat oleh Diani Gosen. Nah, di sini hasil pembahasan kasus, nilai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Dino? Penguasaan dia ingin dianggap jago, sehingga dia melakukan ini terhadap kemeja si Anto. Hal ini terlihat ketika Dino yang emosi dan memulai perkelahian karena ingin temannya takut. Kan anak-anak, aku lah, mana ada orang berani, nggak jauh. Orang tuanya gitu, mana yang berani sama aku? Kan oleh dia nanti kau sama aku, diam. Nah, nggak berani sama aku, terdiamnya. Nah, itu karena dari kecil dulu tidak pernah dilakukan tindakan seperti ini, sehingga ketika dewasa pun dia terbawa-bawa. Dino menyanggupi untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan dan menyelesaikan menjahit ketiga kaki baju Anto sampai selesai. Kemudian posisi kontrol. Siapa yang melakukan posisi kontrol? Guru kan? Iya, guru. Iya, kepala sekolah. Maka posisi yang diambil oleh Ibu Suti adalah posisi manajer. Hal yang dilakukan oleh Ibu Suti sebagai posisi kontrol manajer adalah Ibu Suti mempersilahkan Dino dan Anto mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Suti, ya, yaitu Bu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti bertanya kepada Dino apakah bersedia menjaga kembali kancing baju Anto yang rusak. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh Bu Suti selaku kepala sekolah ini mencerminkan posisi kontrol yang diambil Bu Suti adalah posisi manajer. Yang ketiga, yang terakhir adalah tadi, ya, yang dikuatkan dalam kasus Dino adalah itu, ya, karena dalam kasus Dino memperoleh pengakuan atas kemampuannya. Dino yang menghajar Anto, dia sering dibilangkan pemberani, dibilangkan jagoan. Dino mampu belajar menjahit dan menyelesaikan masalah, akhirnya dia diuntungkan lagi, dia bisa menjahit. Ya, selanjutnya yang dipuaskan menurut kita dalam kasus ini adalah Dino dan Anto. Akhirnya mereka puas. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka kembali bercengkrama dan bersendal gurau. Nggak lagi SKT atau TK-TK-an lagi. Baik. Nah, jadi inilah skenario penanganan kasus yang telah saya buat sesuai dengan Diani Gosen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kalimat-kalimat yang kita gunakan sudah ada rumusnya di sini. Oke, selanjutnya Bu. Nah, kasus 1, ya, ini saya pernah melakukannya. Akbar merupakan siswa kelas 6. Akbar tidak mengerjakan PR dan mengambil tugas temannya secara paksa. Jadi saya lakukan penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Hasilnya apa? Dia menyadari kesalahannya, dia minta maaf sama kawannya yang udah direbut, akhirnya mereka kembali lagi berteman lagi, dan dia akan memiliki jiwa yang lebih kuat, tidak akan melakukan hal itu lagi. Kasus yang kedua adalah akhirnya merupakan siswa kelas 6. Hari ini akhirnya terlambat masuk ke sekolah karena dia tidurnya kemalaman. Dan saya
dilakukan juga segitiga restitusinya untuk menangani masalah tersebut. Akhirnya dia menyadari kesalahannya, kemudian dia tidak akan mengulangi lagi, dan dia akan berusaha di hari yang akan datang untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Baik. Nah, pembuatan materi restitusi bahwa melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Gak langsung, dipukul. Nah, itu akan menjadi masalah nanti. Karena memang kita guru ini memang banyak yang mantau. Sedikit saja kita cubit, orang tua kadang-kadang nggak merasa berkenan gitu. Nah, saatnya lah kita kembali pada pemikiran Ki Dewantara, kita merdekakan murid, kemudian kita jadikan murid ini sebagai objek yang memang perlu diberikan perhatian khusus. Nah, restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Yang salah juga beruntung, yang korban juga beruntung juga. Akhirnya memang sangat menang. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanannya adalah bukan pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain atau menghargai ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Baik. Lanjut. Nah, Bu Nafid, ada yang ditanyakan Bu Nafid? Atau bagaimana? Oh ya, kata Bu Nafid, apa tujuan dilakukan restitusi? Jadi ini Bu Nafid, tujuannya adalah agar anak-anak tidak menganggap bahwa kesalahan tersebut adalah suatu kebenaran. Kita berikan tindakan, kemudian mereka akhirnya menemukan kesalahan mereka dan memperbaiki dirinya. Bagaimana mereka tidak akan melakukan kesalahan tersebut di hari yang kemudian. Baik, terima kasih Bu Nafid. Paham ya Bu Nafid? Oke, terima kasih Bu Nafid, paham. Enggak ada gambar kursi. Oh. Kemudian, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam bahagia tentunya. Kemudian salam guru penggerak. Kemudian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, demikian tadi video sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan sebagai aksi nyata saya seorang calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Asahan untuk memenuhi tugas modul 1.4.10.1. Semoga kiranya video tersebut bermanfaat. Nah, belajar adalah modal besar pengajar. Tentunya modal utama guru penggerak adalah semangat untuk belajar. Budaya positif di sekolah dapat membentuk siswa, karakter murid, karakter guru, bahkan visi dan misi sekolah tersebut. Teruslah menjadi penggerak bagi guru, murid, serta segenap tatanan komponen sekolah untuk majukan pendidikan di Indonesia. Diobong ora kobong, disiram ora teles. Menjadi pribadi yang ulet, tekun, tangguh menghadapi segala ujian dan rintangan hingga berhasil merengkuh kemuliaan serta kejayaan. Terima kasih. Selamat berproses. Selamat bergembira dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.